Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema seandainya timbangan kebaikan itu setara dengan timbangan keburukan. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 46-47 Allah berfirman, dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas, dan di atas Araf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyeru penduduk surga, Salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas bahwa beliau duduk di sisi Abdullah bin Umar ketika menjenguk Habab. Beliau berkata, Wahai Abdullah bin Umar, tidakkah Anda mendengar apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa beliau mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang keluar untuk mengantarkan jenazah dari rumahnya, dia mensolatkannya, kemudian mengikuti hingga disemayamkan, baginya 2 qiraat pahala, di mana 1 qiraat sebesar Uhud. Dan barang siapa sholat jenazah kemudian pulang, maka ia mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Lalu Ibnu Umar mengutus Habab kepada Aisyah untuk menanyakan tentang perkataan Abu Hurairah, untuk kemudian kembali mengabarkan kepadanya. Sementara itu Ibnu Umar memegang 1 kerikil yang ada di tangannya sambil membolak-balikan karena gelisah. Hingga utusan itu datang. Utusan itu berkata, Aisyah berkata, memang benar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Maka ketika itu Ibnu Umar melemparkan kerikil itu ke dalam tanah, lalu berkata, sungguh aku kehilangan banyak qiraat pahala. Hadis riwayat Muslim. Begitulah jiwa yang senantiasa bermuhasabah. Ia menyesali kesempatan yang telah terlewat untuk kemudian ia perbaiki di waktu yang masih tersisa. Dan tidak hanya menghitung apa yang telah dilakukan, namun juga mengingat apa yang telah ditinggalkan di antara amal yang mestinya dilakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, dengan kemurahannya Allah memberikan perhitungan yang menguntungkan hambanya, di mana setiap kebaikan yang dilakukan seorang mukmin akan dilipatkan pahalanya 10 kali hingga 700 kali, bahkan hingga kelipatan yang banyak lagi. Sementara setiap dosa yang dilakukan seorang mukmin hanya dihitung sekali saja. Dengan kata lain, penambahan pahala berdasarkan dari ukur 10, 20, 30, dan seterusnya. Sedangkan penambahan dosa berdasarkan deret hitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan penghitungan amal semacam ini, tidak sepantasnya hitungan amal keburukan kita lebih banyak dari amal kebaikan. Hasan Al-Basri berkata, pahala kebaikan dilipatkan sedangkan sekali dosa dihitung 1. Maka celakalah bagi orang yang hasil kelipatannya lebih sedikit dari satuannya. Selagi masih ada waktu di mana kita masih berkesempatan memperberat daun timbangan kebaikan,
dan mengurangi atau bahkan mengosongkan daun timbangan keburukan. Selayaknya kita senantiasa menghitung dan memperkirakan hasil timbangan amal yang telah kita lakukan sebelum nantinya amal kita betul-betul ditimbang dan tidak ada lagi tambahan pemberat kecuali yang telah kita usahakan di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, barangkali kita sering meremehkan beberapa amalan sunnah yang memiliki fadilah besar karena kita lupa akan Yaumul Mizan, hari di mana setiap amal kita akan ditimbang. Bayangkan seandainya posisi kedua daun timbang sejajar, yakni sama antara hitungan kebaikan dan keburukan kita. Apa kira-kira yang akan kita angankan ketika itu? Andai saja dahulu saya menambah dengan sedekah, andai dahulu saya melakukan sholat jenazah, andai saja dahulu saya menambah 2 rakaat sholat sunnah. Dan ketika itu kita tahu betapa berharganya nilai sebuah amal. Allah mengisahkan keadaan penghuni A'raf dalam firman-Nya. Dan di antara keduanya penghuni surga ada dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari 2 golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan perbedaan pendapat para mufassirin tentang siapakah penghuni A'raf, namun kesemuanya bermuara pada makna yang dekat, bahwa penghuni A'raf adalah orang yang memiliki timbangan amal yang sama antara kebaikan dan keburukan. Mereka berada di tempat yang tinggi, perbatasan antara jannah dan neraka, sehingga mereka bisa menyaksikan betapa kontrasnya pemandangan antara keduanya. Sedangkan diri mereka sendiri masih menunggu kepastian kemanakah ia akan ditempatkan. Betapa gelisahnya mereka berada di posisi yang tidak pasti. Amal kebaikannya memang cukup untuk menyelamatkan dirinya dari neraka, namun belum cukup untuk memasukkannya ke dalam jannah. Tatkala melihat penduduk jannah yang menyandang segala kenikmatannya, mereka mengucapkan selamat dan mereka sangat ingin sekali masuk ke dalamnya. Dan mereka menyeru penduduk surga, "Assalamualaikum." Mereka belum lagi memasukkannya, sedangkan mereka ingin segera memasukinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 46. Andai saja ada sedikit saja tambahan amal yang memperberat timbangan amal, tentulah ia sudah bergabung bersama penduduk jannah. Dan tatkala ia menoleh ke neraka, mereka pun melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh penghuninya. Mereka pun ketakutan, jangan-jangan tempat terakhir adalah neraka bersama mereka. Andai saja ada satu dosa yang ia tinggalkan, atau ada satu amalan lagi yang menghapus dosa-dosanya, tentulah ia terjamin selamat dari neraka. Hingga mereka pun berdoa, "Wahai Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu." Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Untuk saat seperti itulah kita banyak mengingat agar kita tidak meremehkan satu kebaikan pun yang Allah berikan peluangnya untuk kita. Jangan kita biarkan lagi terlewat keutamaan berjalan menuju masjid, di mana satu langkah bisa menambah timbangan kebaikan dan satu langkah lagi menggugurkan dosa-dosa. Tatkala kita remehkan pula sedekah meskipun dengan sedikit yang kita miliki, karena di perhitungan kelak sekecil apapun amal yang kita lakukan bisa menjadi penentu akhir nasib kita di akhirat kelak. Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadatika. Nasrullah wa kharib wa bisi sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.